Salve, salam jumpa bagi anak-anak hebat dan juga umat Allah secara luas. Gereja Katolik syarat dengan simbol-simbol yang memiliki makna dari masing-masing simbol tersebut. Mulai dari tata gerak liturgi sampai pada peralatan liturgi yang digunakan. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk dapat memahami semua itu, agar sarana-sarana doa tersebut membantu kita untuk semakin hidup beriman dalam gereja Katolik yang kaya akan simbol dan sarana doa. Teristimewa bagi anak-anakku yang diberi tugas mulia sebagai PPA atau putra-putri altar, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan misdinar. Kiranya dengan mengenal dan memahami peralatan liturgi tersebut, kalian dimampukan untuk dapat melayani dengan penuh hikmat. Apa saja peralatan liturgi tersebut? Ada 20 peralatan liturgi yang akan dibahas. Apa sajakah itu? Yang pertama, sakramentarium atau buku misa. Sakramentarium adalah buku panduan misa untuk para imam pada saat memimpin misa. Berisi doa-doa dan tata perayaan Ekaristi. Untuk umat sendiri, gereja menyediakan buku umat tata perayaan Ekaristi yang berisi urutan-urutan tata perayaan Ekaristi dan juga jawaban-jawaban umat dalam sebuah perayaan Ekaristi. Yang kedua, piala. Piala adalah cawan yang menjadi tempat anggur untuk dikonsekrasikan, di mana sesudah konsekrasi menjadi tempat untuk darah Maha Suci Kristus. Melihat fungsinya, maka piala harus dibuat dari logam mulia. Piala melambangkan cawan yang dipergunakan Tuhan kita pada perjamuan malam terakhir, di mana Ia untuk pertama kalinya mempersembahkan darahnya. Piala melambangkan cawan sengsara Kristus, dan yang terakhir, piala melambangkan hati Yesus, dari mana mengalirlah darahnya demi penebusan kita. Yang ketiga, purificatorium. Purificatorium berasal dari bahasa Latin purificatorium, yaitu sehelai kain lenan. Kain lenan berwarna putih berbentuk segi empat untuk membersihkan piala, sibori, dan patena. Sesudah dipergunakan, purificatorium dilipat 3, memanjang, lalu diletakkan di atas piala. Yang keempat, patena. Patena berasal dari bahasa Latin yang artinya piring. Patena yang sekarang berbentuk bundar, datar, dan dirancang untuk roti pemimpin perayaan Ekaristi. Aslinya sungguh sebuah piring. Dengan munculnya roti-roti kecil yang dibuat khusus untuk umat yang biasanya disimpan dalam sibori, fungsi dari patena sebagai piring menghilang. Maka bentuknya menjadi lebih kecil sejak abad ke-11. Menurut PUMR, patena hendaknya dibuat serasi dengan pialanya dari bahan yang sama dengan piala, yaitu dari emas atau setidak-tidaknya disepuh emas. Patena diletakkan di atas purificatorium. Yang kelima, palla. Palla berasal dari bahasa Latin palla corporalis, yang berarti kain untuk tubuh Tuhan. Adalah kain lenan putih yang keras dan kaku seperti papan, berbentuk bujur sangkar, dipergunakan untuk menutup piala.
Pala melambangkan batu makam yang digulingkan para prajurit Romawi untuk menutup pintu masuk ke makam Yesus. Pala diletakkan di atas patena. Yang keenam, korporale. Korporale adalah sehelai kain lenan putih berbentuk bujur sangkar dengan gambar salib kecil di tengahnya. Seringkali pinggiran korporale dihiasi dengan rendah. Dalam perayaan Ekaristi, imam membentangkan korporale di atas altar sebagai alas untuk bejana-bejana suci, roti, dan anggur. Setelah selesai dipergunakan, korporale dilipat menjadi 3 memanjang, lalu dilipat menjadi 3 lagi dari samping dan ditempatkan di atas pala. Adapun urutan penyusunan peralatan-peralatan tersebut yaitu piala, lalu purifikatorium, lalu patena, lalu pala, dan terakhir korporale. Yang ketujuh, sibori. Sibori berasal dari bahasa Latin ciborium, yang berarti piala dari logam. Sibori merupakan bejana serupa piala dengan tutup di atasnya. Sibori adalah wadah untuk roti-roti kecil yang akan dibagikan dalam komuni kepada umat beriman. Sibori dibuat dari logam mulia. Bagian dalamnya biasa dibuat dari emas atau disepuh emas. Yang kedelapan, ampul. Ampul adalah 2 bejana yang dibuat dari kaca atau logam. Bentuknya seperti buyung kecil dengan tutup di atasnya. Dalam gereja Katolik, ampul digunakan pada saat misa kudus sebagai tempat anggur dan air yang nantinya akan dituangkan ke dalam piala atau cawan. Selalu ada 2 ampul di atas meja kredens dalam setiap misa, yaitu yang satu berisi anggur, sedangkan yang lain berisi air. Pada saat memulai doa syukur agung, misdinar atau pastor sendiri akan menuangkan anggur dari ampul ke dalam piala. Yang selanjutnya anggur itu akan dikonsekrasi. Setelah selesai komuni, misdinar akan mengambil air dari ampul dan menuangkannya ke dalam sibori untuk membersihkan remah-remah dari hosti di dalam sibori untuk selanjutnya diminum oleh pastor. Yang kesembilan, lavabo. Lavabo berasal dari bahasa Latin lavere yang berarti membasuh. Adalah bejana berbentuk seperti buyung kecil atau dapat berupa mangkuk tempat menampung air bersih yang dipergunakan imam untuk membasuh tangan sesudah persiapan persembahan. Sebuah lap biasanya menyertai lavabo untuk dipergunakan mengeringkan tangan seorang imam. Yang ke-10, kain atau handuk lavabo. Handuk lavabo hampir selalu berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 15 cm dikali 23 cm. Biasanya ada sulaman salib atau kerang di tengah handuk bagian bawah. Pastor akan menggunakan handuk lavabo untuk mengeringkan tangan setelah pembasuhan tangan sebelum upacara konsekrasi sakramen Ekaristi. Yang ke-11, turibulum. Turibulum disebut juga pendupaan atau wiruk. Berasal dari bahasa Latin turis yang berarti dupa. Adalah bejana di mana dupa dibakar untuk pendupaan liturgis. Turibulum terdiri dari suatu badan dari logam dengan tutup terpisah yang menudungi suatu wadah untuk arang dan dupa. Turibulum dibawa dan diayun-ayunkan dengan 3 rantai yang dipasang pada badannya.
sementara rantai keempat digunakan untuk menggerak-gerakkan tutupnya. Pada turibulum dipasang bara api, lalu di atasnya ditaburkan serbuk dupa sehingga asap dupa membumbung dan menyebarkan bau harum. Dupa adalah harum-haruman yang dibakar pada kesempatan-kesempatan istimewa seperti pada misa yang meriah dan pujian kepada sakramen Maha Kudus. Yang ke-12, navikula. Navikula disebut juga wadah dupa, adalah bejana tempat menyimpan serbuk dupa. Dupa adalah getah yang harum dan rempah-rempah yang diambil dari tanaman. Biasanya dibakar dengan campuran tambahan guna menjadikan asapnya lebih tebal dan aromanya lebih harum. Asap dupa yang dibakar naik ke atas melambangkan naiknya doa-doa umat beriman kepada Tuhan. Secara simbolis, dupa melambangkan semangat umat Kristiani yang berkobar-kobar, harum mewangi keutamaan-keutamaan dan naiknya doa-doa dan perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan. Yang ke-13, monstran. Monstran berasal dari sebuah kata dalam bahasa Latin yaitu monstrare, yang berarti memperlihatkan atau mempertunjukkan. Monstran merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan sekaligus memperlihatkan hosti ekaristi yang telah dikonsekrasikan dalam upacara adorasi ekaristi atau pemberkatan sakramen Maha Kudus. Desain monstran sebagai wadah hosti yang umumnya menyerupai matahari. Ornamen dalam desain monstran pada masa awal sangat rumit. Memasuki era modern, desain monstran menjadi lebih sederhana, tanpa ornamen yang berlebihan. Material yang digunakan untuk membuat monstran sangat beragam. Biasanya menggunakan perak, emas, atau logam mulia lainnya. Yang ke-14, aspersorium. Aspersorium adalah sebuah wadah air suci yang digunakan untuk upacara pemercikan. Dalam penggunaannya, aspersorium selalu digunakan bersama dengan aspergillum. Yang ke-15, aspergillum. Aspergillum berasal dari bahasa Latin aspergere, yang berarti mereciki. Adalah sebatang tongkat pendek, di ujungnya terdapat sebuah bola logam yang berlubang-lubang. Dipergunakan untuk mericikan air suci pada orang atau benda dalam asperges atau pemberkatan. Bejana air suci adalah wadah yang dipergunakan untuk menampung air suci. Ke dalamnya aspergillum dicelupkan. Secara umum ada dua jenis aspergillum. Yang pertama, sikat yang dicelupkan ke dalam air dan dicipratkan, yang dikenal dengan sebutan hisop. Yang kedua, bola berlubang pada ujung sebuah tongkat pendek. Ada yang memiliki spons atau penyimpanan internal yang mengeluarkan air ketika terguncang. Sementara yang lain secara periodik harus dicelupkan ke dalam sebuah aspersorium. Dalam gereja Katolik, aspergillum digunakan pada ritus pembaptisan dan selama musim Paskah. Selain itu, seorang imam akan mempergunakan aspergillum untuk memberkati daun palma dalam misa Minggu Palma. Pada misa Requiem, aspergillum digunakan untuk memerciki peti mati. Dalam pemberkatan rumah, aspergillum digunakan untuk pemercikan setiap ruangan rumah. Yang ke-16, kandelar. Adalah alat yang biasanya dibuat dari kuningan, perak, atau kayu.
Fungsinya untuk menempatkan lilin agar dapat dipergunakan saat misa atau ibadat. Ada beberapa bentuk tunggal, bercabang 2, 3, dan seterusnya. Yang bercabang 7 disebut menorah. 17. Pyxis. Pyxis berasal dari bahasa Latin pix, yang berarti kotak. Adalah sebuah wadah kecil berbentuk bundar dengan engsel penutup, serupa wadah jam kuno. Pyxis biasanya dibuat dari emas. Pyxis dipergunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang akan dihantarkan kepada mereka yang sakit atau yang ditahtakan dalam kebaktian kepada sakramen Maha Kudus. 18. Dompet Pyxis. Dompet Pyxis merupakan dompet yang digunakan untuk menyimpan Pyxis. Dompet ini biasanya digunakan oleh para prodiakon ketika bertugas membawa hosti. 19. Lonceng. Lonceng merupakan salah satu peralatan liturgi yang berfungsi memberi tanda waktu dan saat-saat penting dalam perayaan Ekaristi. Dalam gereja Katolik ada beberapa macam lonceng. Ada lonceng besar di depan gereja yang akan dibunyikan 3 kali sebagai penanda waktu pelaksanaan misa atau ibadah bagi umat. Kemudian lonceng tangan misdinar, baik yang tunggal maupun yang banyak atau berangkai. 20. Crotalus. Crotalus merupakan istilah Latin yang berasal dari kata crotalon. Crotalon dalam bahasa Yunani yang artinya derakan. Crotalus atau biasa kita kenal di Indonesia dengan sebutan keprak, merupakan alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengeluarkan bunyi ketika diputar. Bahan dasarnya berupa kayu sehingga suara yang dihasilkan juga merupakan suara khas kayu yang beradu. Secara garis besar, keprak mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan lonceng logam di dalam gereja. Bunyi lonceng yang biasanya kita dengar pada perayaan Ekaristi pada hari biasa mempunyai tujuan untuk membantu menciptakan suasana meriah dan agung. Sedangkan pada saat Kamis Putih dan Jumat Agung, bunyi-bunyian dari logam digantikan dengan bunyi-bunyian dari kayu untuk menciptakan suasana berkabung seraya mengingat pengorbanan Yesus Kristus, serta menjadi simbol harapan dan pertobatan umat beriman. Demikian peralatan liturgi yang bisa kita bahas pada saat ini. Semoga pembahasan ini menambah pengetahuan dan pemahaman bagi kita teristimewa dalam hal peralatan liturgi. Terima kasih, salve.